Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu. Teman-teman baik yang dari Universitas Semarang ataupun teman-teman yang berasal dari luar USM ya, yang hadir pada kurs KMMI Universitas Semarang ini. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya karena sebetulnya pertemuan pertama ini yang ngisi Pak Zainuddin atau Bu Rima Manurung. Karena kebetulan Bu Rima ada acara, kemudian sesuai agenda itu sebenarnya Pak Zen. Kemarin saya ditelepon beliau tipes. Jadi mohon maaf belum bisa ngisi, nanti mungkin akan ngisi di pertemuan-pertemuan tengah. Jadi kita switching ya, siap pertemuan nanti tutornya akan beda. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan IT dan juga transformasi digital. Ya, sebelum saya bahas dua pokok bahasan itu, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai course KMMI kita transformasi digital yang ada di e-learning. Saya coba sharing screen ya. Sudah nampak yang kelas B? Saya bisa dibantu? Pak. Sudah ya, bukan kelas A yang nampak ya, kelas B ya. Iya, Pak. Oke, saya bahas dari paling awal dulu. Jadi pelaksanaan ini saya ulangi lagi, kita laksanakan di website elearning.usm.ac.id. Kalau Anda tampil seperti ini dihiraukan saja, enggak apa-apa. Ya. Kemudian silakan nanti secara otomatis pada course overview di sini hanya akan muncul satu course bagi teman-teman yang berasal dari luar USM. Tetapi bagi teman-teman yang mahasiswa USM maka akan nambah satu ya di in progress, statusnya in progress. Nah, silakan masuk pada course-nya. Kemudian di sini untuk sementara pada halaman yang ada di teman-teman semua yang aktif baru tanggal 3 Agustus ya. 3 Agustus atau hari ini, sedangkan yang 5 Agustusnya masih hidden. Kenapa saya hidden? Karena info dari pengajarnya, nanti besok pengajarnya Pak Wisnu, masih ada beberapa kuis yang masih di setup. Jadi nanti totalnya kira-kira akan seperti ini tampilnya ya, sampai ke 16, ada tanggalnya semua. Kalau teman-teman masih bingung tanggalnya seperti ini Pak, betul atau enggak? Bisa dilihat di presensi course. Ya, di presensi course ini setiap kali masuk silakan cek presensi course, kemudian lihat course yang aktif ya, karena course ini hanya akan aktif atau teman-teman bisa presensi ketika jamnya sudah masuk waktunya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini all. Ya, di all ini teman-teman bisa lihat kapan nanti perkuliahan ini akan diselenggarakan. Oh, 3 Agustus jam 11, 5 Agustus, 10, 12, yang 17 ini diganti ya, nanti saya ganti jadi 16 Agustus. Nanti akan ada info, ini saya ganti dulu mumpun saya ingat. Ini 16 Agustus ya, karena enggak mungkin 17-an nanti kuliah, nanti ada materi, biasanya ada beberapa kegiatan di daerah masing-masing. Ini 16 Agustus, 19 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat kapan ada aktif presensi, silakan presensi saja. Presensi ini waktunya saya set 60 menit. Jadi kalau di luar 60 menit nanti kategorinya Anda masuk tidak hadir. Tapi enggak apa-apa, nanti akan saya akumulasi. Jadi memang setup saya statusnya seperti ini ya. Jadi ada yang hadir, telat, dan telat sekali. Di luar itu nanti di luar ini maka tidak hadir. Nah, di course ini yang perlu teman-teman semua perhatikan, di setiap pertemuan nanti bisa dibaca ya. Oh, pertemuan pertama itu kita ngapain saja, belajar apa, kemudian nanti bentuk pembelajarannya seperti apa ya. Di sini sebenarnya untuk materi kita hari ini kita teman-teman enggak usah daring enggak apa-apa, tetapi bisa membaca dua materi yang sudah diberikan. Jadi nanti setiap hari atau setiap pertemuan kita akan memberikan video. Video ini tujuannya sebenarnya adalah self learning. Jadi untuk menghindari jaringan yang buruk dan lain sebagainya. Nanti seluruh materi akan diupload dalam bentuk video. Video ini kalau teman-teman klik kanan misal new tab, nanti bukanya di YouTube. Jadi ini sebenarnya seluruh materi ada di YouTube ya. Ada di YouTube semua, jadi nah kira-kira seperti ini.
Isinya apa? Ya slide ini, menjelaskan slide materi 1 ini. Nah, Vicon 1 ini sebenarnya nanti ada Vicon 1 sampai Vicon 16 itu untuk memastikan apakah ada pertanyaan atau tidak. Mungkin di pertemuan pertama Vicon ini saya taruh di depan. Tujuannya apa? Ya, tentu untuk menjelaskan kepada adik-adik semua bahwasanya oh seperti ini skemanya. Perhatikan juga waktu yang tersedia di sini. Mohon maaf teman-teman yang ini belum saya edit, tapi pastikan seluruh waktu yang tersedia kalau dia tag seperti ini, dia waktunya adalah WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mohon maaf teman-teman yang atau yang ada di Wita atau waktu Indonesia Tengah ataupun yang lain, Wita atau WIT ya, silakan mencoba Tengah dan Timur ya, mencoba untuk menyesuaikan oh kira-kira berarti itu jam berapa di tempat kami gitu ya. Di pertemuan ini saya kira tidak masalah beberapa ya. Nah, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya 2 sampai akhir videonya nggak jam 11 tatap mukanya. Jadi kan kelas yang B ini jam 11 sampai jam 2. Bisa jadi nanti videonya kita Viconnya itu jam 1, bukan jam 11. Ataupun nanti akan diinformasikan jam berapa akan Vicon. Biasanya nanti teman-teman akan diminta untuk membaca dulu. Yuk materinya dibaca. Nanti tinggal kita diskusi aja, ada pertanyaan atau enggak, bagaimana menurut teman-teman, kita bisa sharing dan diskusi ya. Ini Viconnya. Nah, di setiap course atau di setiap topik biasanya akan ada ini, diskusi tanya jawab, penugasan mandiri dan kuis. Jadi pastikan nanti teman-teman juga jawab kuisnya. Nah, contoh ini kuis ya, kalau diklik kuis sudah bisa dibuka jam 11. Oh ini sampai jam berapa? 11.30, berarti sampai setengah 12 nanti ya. Jadi waktunya memang kita sengaja beri panjang supaya apa? Teman-teman punya waktu. Di sini kita beri 3 kali uji coba. Jadi yang akan diambil adalah nilai terbaik ya. Ini yang udah nyoba ada 4 orang. Saya bisa ngecek oh ini ada 4 orang yang nyoba. Ya. Kalau saya coba cek nih ya, saya sebagai pengajar bisa lihat 4 orang itu yang nyoba ini baru dapat 5. Ini siapa nih? Kelihatan. Yang sudah selesai ini Lutfian 53 ya. Jadi Lutfian punya kesempatan 2 kali lagi untuk nyoba ya, tentunya dalam rangka untuk mendapat nilai yang terbaik. Jadi untuk menjawab kuis pastikan Anda minimal baca materi, syukur-syukur Anda membaca nonton videonya terlebih dahulu. Nah selain itu juga ada diskusi penugasan mandiri. Di penugasan mandiri ini oke ini saya kelupaan belum saya tulis penugasan mandiri. Oke, nanti akan saya tuliskan penugasan mandirinya ya. Penugasan mandirinya saya buat kurang lebih sama dengan kelompok A. Saya kepingin mendapat pandangan dari Anda ya. Di sini. Satu. Penerapan teknologi IT. Nah, misal saya ulang lagi di sini pertemuan 1, nanti penugasan mandirinya apa Pak Udin? Nah, ini diklik saja di sini diskusi tanya jawab. Sorry, bukan diskusi tanya jawab ya. Penugasan mandiri. Nah, Pak Udin sudah nulis di sini penugasan 1. Saya minta Anda berikan satu contoh implementasi dan penerapan teknologi informasi yang Anda ketahui. Jelaskan secara singkat, nanti diklik replay, kemudian Anda nulis. Jangan terburu-buru, silakan tidak usah yang ini ya, silakan Anda coba amati yang ada di sekitar Anda. Apa sih penerapan teknologinya? Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini cara main atau cara kita nanti dalam mengikuti course transformasi digital KMMI Universitas Semarang. Jadi ini cara mainnya ya. Oke, saya mulai menjelaskan sedikit materi saja. Jadi materi yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah ada di video semua. Nanti adik-adik bisa nonton atau nanti kita bisa sambil diskusi, tidak apa-apa. Oke, bentar, supaya saya slideshow.
Oke ya. Jadi perkembangan teknologi dan informasi, transformasi digital. Perkenalkan saya Khairuddin Eskom Meng. Jadi ini nama saya ya. Sementara ini pertemuan 1 saya menggantikan Pak Zen. Nah, coba teman-teman coba lihat gambar berikut. Ini saya ambil dari dindantin.com, ini pengolahan dari data science ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya saya ingin menyampaikan ke Anda, coba Anda lihat beberapa keyword di sini. Ada information, ada teknologi, ada big data, ada internet, ada large, ada government, ada software, ada proses research, ada database, ada scientific, ada project ekonomi, apalagi banyak sekali. Apa ini? Ini adalah keyword-keyword yang kalau kita bertanya apa sih transformasi digital, apa sih perkembangan IT, maka keyword-keyword inilah yang muncul. Atau bisa juga disampaikan bahwasanya teknologi informasi itu berkaitan dengan apa saja? Ya berkaitan dengan big data, berkaitan dengan internet, berkaitan dengan large. Kok large, Pak? Ya karena datanya besar. Government, kenapa government? Karena government sekarang mau tidak mau sangat membutuhkan e-government, membutuhkan proses transformasi teknologi informasi, pengembangan IT, framework, dan lain sebagainya. Di mana inti daripada itu adalah teknologi dan informasi atau information technology. Tentunya teknologi ini menjadi suatu alat ya. Alat dalam rangka apa? Dalam rangka untuk transmisikan atau mengirimkan suatu informasi. Informasi dalam bentuk apa saja. Lupa di sini ada big data, ada macam-macam, maksudnya gimana? Coba kita ilustrasikan seperti ini. Saya yakin Anda adalah pengguna aktif Instagram, pengguna aktif YouTube mungkin ya, sering nonton YouTube setiap hari. Coba Anda bayangkan, setiap hari ada berapa gambar yang diposting di dalam Instagram. Kalau usernya ada 100 juta, ya katakan saja ada 100 juta ya, ada 100 juta gambar. Kalau satu gambar itu ukurannya 1 megabyte, apa itu Pak 1 megabyte Pak? Saya rooming. 1 megabyte itu kalau kita ngomong ukuran data di dalam teknologi gitu ya, itu mulai 1 kilobyte. Tapi yang umum Anda dengar, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte. Bingung lagi, contoh Anda beli handphone. Handphone sekarang itu rata-rata memorinya 64 gigabyte atau 128 gigabyte ya. Semakin tinggi memorinya maka handphonenya semakin mahal. Semakin tinggi memorinya berarti bisa menyimpan data semakin banyak. Nah, permasalahannya berarti kalau saya punya 1 juta gambar setiap hari dengan ukuran minimal ada 1 megabyte saja gambar itu, maka Anda punya 1 juta megabyte. 1 juta megabyte itu berapa gigabyte, berapa terabyte? Wah, banyak sekali tentunya ya. Karena 1 mega itu sama dengan 1000 mega itu sama dengan 1 giga. 1000 giga itu sama dengan 1 tera. Hitung saja terus, berarti banyak sekali informasi yang muncul. Nah, oleh sebab itulah maka kita butuh namanya informasi teknologi atau teknologi informasi. Nanti itu bicaranya tentang apa Pak? Big data. Itu jauh lah. Tapi paling tidak teman-teman tahu bahwasanya teknologi informasi itu berbicara tentang apa? Tentang banyak hal. Entah Anda hubungan ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, teknologi menjadi ujung tombak segala bentuk interaksi manusia. Anda yang tidak bisa mudik terpaksa kemarin ya lebaran video call dengan orang tua. Anda yang tidak bisa kemana-mana pesan makanan karena mohon maaf mungkin isoman atau apapun, GoFood, GrabFood. Ini apa ya? Ini peran teknologi. Nah, coba Anda amati gambar ini. Ini adalah gambar ilustrasi sangat sederhana. Kalau kita berbicara teknologi itu mulai dari mesin ketik ya. Saya yakin Anda tidak pernah zamani, saya saja tidak pernah bermain mesin ketik. Pernah saya bermain SMA waktu itu. Tapi saya kira dengan usia Anda yang masih sangat muda, kalau Anda masih mengerjakan segala sesuatu dengan mesin ketik, berarti Anda di tempat kerja yang sangat luar biasa. Kemudian PC, saya yakin PC saja Anda sudah jarang ya. Anda sudah mengenal laptop atau mengenal desktop all-in-one. Ini perangkat komputer dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa Pak? Artinya gini, kunci dalam teknologi informasi itu adalah komputer.
Dengan adanya komputer, maka tatanan kehidupan manusia berubah. Tetapi hal ini menjadi berubah amat sangat cepat ketika ada namanya internet. Jadi susunan tatanan kehidupan kita yang baru, mungkin Anda kenal 4.0, 5.0 gitu ya. Revolusi industri 4.0 itu karena apa? Biang keladinya adalah internet. Kenapa biang keladinya internet, Pak? Karena internetnya semakin kencang. Kalau Anda yang sudah kenal internet sejak tahun 2010 semisal, atau saya mundur lagi 2000, awal 2000, itu dulu kecepatan internet itu berapa? Kilobyte. 100 kilobyte, 5 kilobyte, 20 kilobyte. Itu zamannya masih GPRS. Muncul setelah GPRS naik lagi jadi EDGE. EDGE naik lagi jadi 3G. 3G naik lagi jadi 4G. Naik lagi dari 4.5, 4,5. Kemudian sampai sekarang generasi 5G. 5G itu ibarat kata ya kalau Anda mobil F1 lah. Nah, tapi kalau 4G yang mobil-mobil biasa gitu ya. Kemudian 3G ya 3G kita ngomong sepeda lah. EDGE Pak ya jalan kaki. GPRS Pak merangkak ya. Nah, tuntutan ini gara-gara teknologi berkembang sangat pesat, maka manusia itu seolah-olah hidup berbarengan, berdampingan dengan teknologi. Coba Anda lihat, disyukuri atau tidak, disadari atau tidak, kita tidak pernah bisa jauh daripada teknologi. Contoh, saya kira kita kalau paketan datanya atau handphone kita bermasalah, kita bisa mati gaya. Nggak tahu mau ngapain. Ya, internet mati dan wah kita sudah bingung. Kita nggak bisa telepon, nggak bisa YouTube-an, nggak bisa sosmed dan lain sebagainya. Kita boring, TV mati, waduh luar biasa, turun lagi. Artinya apa? Kita sekarang apa ya? Disadari atau tidak, kadang-kadang kita lebih individualis. Kalau kita ketemu, kumpul sama keluarga, kumpul sama teman, kita lebih sering apa? Sendiri sibuk asik dengan handphone. Jangankan Anda, saya pun kadang-kadang juga seperti itu. Pulang istri sampai tanya ini ngapain, ini masih WA-an, masih segala macam. Kadang-kadang kita masih sibuk dengan teknologi. Kenapa? Karena kehidupan kita mau tidak mau sekarang menyatu dengan teknologi. Kita punya ketergantungan. Masih ingat mungkin Anda sekitar 3 tahun yang lalu WA bermasalah. Zaman masih Pilpres ya, waktu 2019. Wah, orang bingung satu hari WA bermasalah. Nggak bisa kirim WA, nggak bisa kontak pakai WA, susah. Itu baru satu aplikasi saja, belum internetnya yang mati. Jadi inilah ketergantungan kita terhadap teknologi sekarang. Nah, salah satunya saya sampaikan Android. Android itu sekarang jadi pionir software dari segala bentuk aplikasi. Handphone, CCTV, kemudian jam tangan pintar, TV pintar ya, smart TV ya, semuanya based on-nya atau sistemnya menggunakan Android. Kenapa Android begitu pesat? Dalam teknologi, salah satu kunci bahwasanya kita bisa maju pesat adalah kolaborasi. Sama halnya saya kira dalam hidup. Seseorang mau sukses, salah satu kuncinya Anda atau kita semua harus bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Nah, Android melakukan hal itu, dia berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan. Dia membiarkan semua orang ibaratnya belajar tentang dirinya, ngoprek, atau bahasa lebih umumnya untuk mengembangkan diri. Jadi semua orang boleh mengembangkan Android. Beda kalau Anda lihat versi iOS itu versinya berapa? Sedikit sekali. Padahal usianya jauh lebih tua daripada Android. Windows Mobile sudah hancur, kalah sama Android. Symbian OS hancur, kalah sama Android. Nah, ini adalah beberapa perkembangan yang mau tidak mau harus paling tidak membuka mata kita bahwasanya kunci utama dalam teknologi. Pak, kalau saya tidak punya background di bidang IT, apakah saya harus minder? Enggak, nanti kita akan bahas. Kenapa transformasi digital ini jadi penting? Bukan hanya kepada teman-teman di bidang IT, tetapi teman-teman dari semua bidang ilmu. Nah, kita coba lihat. Ini adalah salah satu penerapan teknologi
yang bolak-balik seringkali digemborkan, kadang-kadang disampaikan oleh presiden, pemerintah, dan lain sebagainya. Kita masuk era industri, revolusi industri, basicnya Internet of Things. Internet of Things itu kalau disederhanakan dalam bahasa yang sederhana, kita bisa melakukan apapun lewat smartphone kita. Kita bisa mengakses aplikasi dari jarak jauh menggunakan smartphone kita. Contoh smart home bagi rumah Anda, atau smart lamp ya, yang lampu otomatis. Misal smart home, Anda bisa nyalakan lampu dari jarak jauh, bisa mengakses CCTV, semisal smart security robot. Sekarang CCTV itu sudah dipasang di mana saja, bisa dipantau real time. Anda bisa lihat, oh rumah saya aman, tidak ada seseorang, Anda masang CCTV di situ. Bahkan kalau Anda mungkin olahraga, mungkin Anda kenal VAR ya, sepak bola. Ini cukup fenomenal, VAR. Apakah Anda bisa dihitung ketergantungan? Iya, sekarang sepak bola standarnya VAR, atau kalau di dalam bulu tangkis kita mengenal Hawkeye gitu ya. Ini masuk atau enggak, dicek secara teknologi. Slow motion, oh dia masuk, oh dia enggak. Dulu enggak ada teknologi seperti ini. Artinya apa? Kalau kita lihat sekarang teknologi bisa masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Olahraga masuk, bahkan Jerman, tim sepak bola Jerman itu terkenal tim sepak bola yang memanfaatkan teknologi untuk memantau tubuh daripada atletnya. Jadi dipasangkan chip, kemudian cari, oh ini tubuhnya seperti apa, massa ototnya seperti apa, dan lain sebagainya untuk dioptimalkan ya. Nah, salah satu bentuk kolaborasi yang paling tidak harus teman-teman pahami atau tahu adalah masalah Office 365. Office 365 ini dia mengusung tema, salah satunya Office 365 Collaboration. Artinya apa? Kalau Anda mungkin lebih mengenal Microsoft Office. Microsoft Office itu apa Pak Udin? Microsoft Office itu isinya ya Word, Excel, PowerPoint, biasanya gitu ya, Access, dan lain sebagainya. Tetapi apa itu Office 365? Office 365 adalah aplikasi yang based on-nya atau berbasis cloud computing. Bedanya apa? Beda paling mendasar gini. Kalau Microsoft Office itu wajib hukumnya diinstal di dalam komputer, diinstal ke dalam Android Anda, smartphone Anda, atau diinstal ke dalam device yang Anda gunakan, supaya Anda bisa mengakses atau membuka aplikasi, file, dan lain sebagainya yang Anda inginkan. Nah, Office 365 ini punya dua konsep. Satu, dia bisa diinstal selayaknya Microsoft Office. Tetapi dia juga bisa dijalankan secara virtual melalui aplikasi browser. Jadi kunci di dalam transformasi digital atau IT sekarang yang paling berperan adalah browser. Browser itu apa Pak? Google Chrome, Microsoft Edge, kemudian Safari, apalagi Opera, kemudian macam-macam ya. Itu beberapa bentuk daripada browser. Jadi di dalam Office 365 kita tinggal buka saja office.com. Ya, maka nanti akan muncul, nanti ini masih proses Anda dibikinkan akun username password ya, nanti akan diinformasikan lewat grup. Untuk Anda semua, oh ini sudah selesai ya. Kemudian Anda tinggal buka, oh ini username passwordnya ini, dan seterusnya. Maka Anda akan tinggal bisa memakai, oh ini datanya seperti ini, informasinya seperti ini, dan seterusnya. Aman ya, itu Office 365 ya. Bedanya apa Pak Udin? Jadi lewat membuka browser tersebut Anda bisa membuka Word, Excel, PowerPoint secara online tanpa harus menginstal aplikasi. Ini bedanya konsep cloud computing yang dimiliki ya oleh Office 365. Oke, tadi kita membahas mengenai beberapa perkembangan teknologi yang ya sederhana-sederhana lah. Kemudian coba kita pahami secara harfiah, apa sih teknologi, apa itu informasi, apa itu teknologi informasi. Kalau kita bicara mengenai teknologi, teknologi adalah suatu benda ya. Teknologi itu benda, alat, atau objek yang jelas berbeda dengan nasbinya. Jadi dia jelas ini teknologi, ada bendanya, ada wujudnya. Bisa diartikan juga secara KBBI, teknologi ini adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan.
tentunya bagi kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu desainnya adalah dalam rangka untuk membantu manusia. Desainnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk, meningkatkan nilai tambah suatu proses. Contoh gini, kalau seseorang belum menggunakan teknologi, semisal saya belum menggunakan teknologi, maka kapasitas kerja saya dalam satu hari cuma 2 jam. Tapi setelah saya memanfaatkan teknologi, memanfaatkan si A ini, maka saya bisa meningkatkan kinerja saya 2 kali lipat. Ini berarti teknologi berperan dalam membantu kinerja seseorang. Nah, disinilah baru dikatakan teknologi itu punya nilai tambah, punya value ya. Tentunya selain punya nilai value, teknologi ini identik dengan lebih murah. Lebih murah secara apa? Secara cost, secara investasi. Nah, pengaman dan aplikasi alat, mesin, material yang dapat membantu menyelesaikan masalah manusia. Ini menurut Sutabri. Ya, teknologi adalah proses ya dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan proses menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Jadi kunci dalam suatu teknologi itu adalah suatu proses atau alat yang dapat meningkatkan value atau nilai tambah. Nah, lantas apa itu informasi? Saya kira Anda sering dengar ya kalimat ini. Oh, saya dapat informasi dari si A bahwasanya si B ini sekarang sudah punya pacar. Bukan gitu ya, biasanya semangat. Oh, saya dapat informasi ayam geprek di sana enak. Saya dapat informasi ayam geprek di sana sudah enak, murah, porsinya banyak. Itu pasti kesukaan mahasiswa. Nah, apa sih sebenarnya informasi? Informasi ini sebenarnya adalah kumpulan daripada data. Tentunya kumpulan daripada data yang bermanfaat. Ingat ya, dikatakan informasi kalau itu bermanfaat. Anda semisal ngomong ke saya, Pak Udin, di sana ada ayam geprek, murah, enak. Itu jadi informasi buat saya. Tetapi kalau itu Anda sampaikan pada orang yang kaya, misal mohon maaf ini ya, kalau analogi saya kurang tepat, atau gini guys, saya yang muda aja, ada yang bilang, Pak Udin di sana ada toko durian atau pedagang durian, saya suka durian, murah, enak, besar-besar. Oh, saya datang, ini informasi penting. Tapi bagi seseorang yang tidak suka durian, ini bukan informasi. Jadi kunci dari informasi ini adalah dia punya kemanfaatan. Nah, informasi sendiri itu berasal dari data. Jadi kalau kita lihat nanti dalam ilmu IT ya, sesuatu dikatakan informasi itu berasal dari data. Dari data lahirlah informasi. Dari informasi akan bisa jadi dashboard dan lain sebagainya yang akhirnya akan menjadi kebijakan atau decision. Nah, ini biasanya informasi itu diolah, datanya diolah, nanti akan jadi kayak gini. Ini dashboard ya, dashboard jadi data. Nah, nanti Anda akan belajar paling tidak bagaimana membuat dashboard seperti itu di Power BI berdasarkan data yang kita punya, data dan kemudian nanti jadi dashboard dan jadi informasi ya. Nah, ini informasi itu pada prinsipnya adalah bisa jadi ucapan ya, bisa jadi komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Contoh ini ilustrasinya, seorang ibu membeli sayuran di pasar dan ternyata harga cabai naik. Pulang ketemu ibu-ibu yang lain, wah cabai sekarang mahal, 5.000 dapat 3. Terus, maka ini kalau diteruskan ke pedagang lain ya jadi informasi. Meskipun nanti tentunya ini informasi yang valid atau tidak, nah ini butuh di cross check dari data-data yang ada ya. Oh, kata ibu ini mahal, kata ibu ini murah, ya maka harus di cross check ya. Ini informasi. Lantas apa itu teknologi informasi? Jika kita gabungkan antara teknologi dan informasi, maka kuncinya adalah bentuk yang diterapkan untuk memproses, mengirim informasi dalam bentuk elektronik. Jadi kuncinya adalah proses dan baik pemrosesan ataupun pengiriman informasinya itu dilakukan secara elektronik atau dengan kata lain secara tersistem. Nah, istilah umum dalam teknologi yaitu membantu manusia ya. Jadi ingat, kunci utama teknologi itu untuk membantu manusia, bukan mengganti. Kalau sekarang ada, Pak, teknologi itu sudah mengganti manusia. Pertanyaannya balik, apakah dia mengganti manusia karena manusianya yang tidak mau berinovasi? Jadi ingat, teknologi tidak bisa menggantikan manusia selama manusianya adalah manusia yang kompeten, manusia yang punya inovasi.
Kecuali ya sudah, ini manusianya sudah tidak bisa diapa-apakan. Mohon maaf, di kantor semisal ada teknologi mesin, meskipun kalau di pabrik bahasanya bukan membantu, mengganti, ya. Tapi pada prinsipnya teknologi itu untuk membantu, bukan mengganti manusia. Tetap pasti dibutuhkan peran manusia di situ. Kenapa manusia jadi terganti? Karena manusianya sudah tidak punya lagi nilai value tambahan. Nah, kalau kita berbicara mengenai teknologi informasi, sebenarnya dia orang-orang mungkin sekilas mengatakan, oh itu berarti komputer Pak, teknologi komputer. Sebenarnya betul, memang itu adalah teknologi komputer, tetapi di situ juga akan mencangkup teknologi komunikasi. Ya, jadi di dalam teknologi informasi itu adalah teknologi komputer dan ada teknologi komunikasi. Karena pada prinsipnya teknologi informasi itu adalah mendeliver, mengirimkan suatu informasi. Informasi itu apa Pak? Informasi itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, berupa image, video dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita bicara teknologi informasi, paling tidak ini bisa mewakili. Teknologi informasi itu mencatat ya, menyimpan, berarti storage, mengolah, mulai pemrosesan, mengambil kembali retriever information ya, mengambil informasi retrieve, kemudian mengirim transmitten ataupun menerima receive. Ya, ini beberapa ya istilah ya, bukan istilah sebenarnya, tapi deskripsi keyword yang dapat menggambarkan teknologi informasi atau peran teknologi informasi. Oke, kita mencoba beralih ke transformasi digital. Materi ini saya ambil dari materi Profesor Ricardus Eko Indrajit. Beliau adalah pakar IT yang saya hormati, yang jadikan banyak referensi bagi dosen muda seperti saya di bidang IT. Beliau mengatakan apa itu transformasi digital? Ya, transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan. Jadi transformasi digital itu adalah proses kita dalam menghadapi dunia ke depan. Kalau kita tidak bertransformasi, kalau kita tidak berubah, maka imbasnya bisa jadi kita tergantikan oleh sistem. Kita tergantikan oleh mesin. Ya. Jadi transformasi digital adalah proses perubahan ke masa depan. Kalau Anda semua tidak mau berubah, sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru. 5 tahun lalu siapa sih bilang YouTuber itu punya penghasilan yang jelas? Apa sih TikTokers itu? Joget-joget tidak jelas, tapi sekarang penghasilannya banyak, endorse-nya banyak. Penghasilannya jauh lebih jelas. Sekarang kalau ditanya anak-anak SD, cita-citanya jadi apa? Saya jadi YouTuber. Saya jadi gamer seperti Reza Arab dan lain sebagainya. Coba Anda lihat 5 atau 10 tahun yang lalu. Ini bukan profesi. Pengirim surat jarang. Dulu Mas menjanjikan Pak Pos dan lain sebagainya. Sekarang sudah jarang. Jadi ke depan akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul dan akan banyak pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang. Termasuk mengajar. Mengajar seperti ini kita juga tidak akan tahu. Mungkin 5 tahun lagi seluruh pembelajaran itu daring. Tidak butuh lagi ruang kelas perkuliahan yang mengkotak-kotakkan kita. Siapa tahu? Tidak ada yang tahu. Bagi orang yang tidak mau melakukan transformasi digital, maka dia punya potensi yang besar untuk digantikan oleh mesin atau digantikan oleh sistem. Ya, ini kenapa atau apa itu transformasi digital? Nah, karena pada prinsipnya transformasi digital itu tetap kita harus berubah proses ke depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi itu bukan yang nyetir kita, tetapi kita yang nyetir teknologi, kita yang pegang kendali. Ya. Jadi kita sebagai generasi muda harus pegang kendali terhadap teknologi informasi, bukan teknologi yang pegang kendali terhadap kita. Ya, ini penting sekali. Tentunya dalam rangka memberikan nilai tambah, entah itu untuk individu Anda sendiri, saya sendiri, ataupun perusahaan, korporasi, ataupun negara. Jadi prinsipnya harus punya nilai tambah. Atau tujuannya transformasi digital itu untuk meningkatkan nilai tambah yang signifikan. Nah, kalau kita tanya lagi, Pak, kenapa butuh transformasi digital? Kenapa kita harus bertransformasi? Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus belajar? Ya, jawabannya beberapa cukup sederhana. Karena sekarang perkembangan teknologi itu sangat gila, sangat luar biasa, sangat cepat sekali.
Contoh handphone sekarang itu kalau kita lihat, wah canggih-canggih luar biasa. Dulu orang kalau mau ngedit foto itu harus belajar Photoshop ataupun editing video yang lain. Sekarang coba Anda lihat, siapapun bisa jadi editor foto. Hanya tinggal cepret pakai fitur yang ada di handphone 365 atau apapun yang dipakai, edit kecerahannya, kemudian kasih shadow dan lain sebagainya, selesai. Perkembangan teknologi sangat pesat. Kemudian banyaknya aplikasi yang menyediakan fitur yang memungkinkan tersedia layanan lebih cepat. Ya kayak tadi ya, gara-gara semua online, semua ada aplikasinya, semua jadi mudah. Kuncinya dengan teknologi itu adalah lebih cepat, lebih mudah, dan lebih baik. Kalau teknologi tidak bisa menghadirkan sesuatu yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat, biasanya teknologi itu nggak akan terpakai. Kenapa WhatsApp begitu membooming? Kenapa sangat luar biasa? Karena WhatsApp itu murah, cepat, ketimbang SMS, ketimbang Anda pakai pulsa telepon. Karena Anda pakai WA, Anda beli paketan, selesai. Telepon bisa berjam-jam tanpa khawatir pulsa ya. Dulu Anda masih ingat, zaman saya masih kuliah ada dulu kirim 1 SMS gratis 1000 SMS. Bayangkan. Telepon 10 menit gratis 100 menit. Sekarang nggak butuh, nggak ada promosi-promosi seperti itu. Kenapa? Sekarang telepon, WA, dan lain sebagainya itu gratis. Yang dibutuhkan hanya pakai data. Syukur-syukur yang dibutuhkan hanya wifi gratisan. Makanya sekarang generasi muda itu lebih suka nongkrong di kafe, minumnya kopi 1 cangkir, nongkrongnya 2 jam, nyari wifi gratisan. Ya, atau nongkrong di mana ya, di kampus-kampus yang punya wifi gratis. Kayak di USM ini cukup banyak biasanya kalau bukan pandemi, mahasiswa nongkrong nyari untuk mengakses, menikmati fasilitas internet gratis. Kemudian produk digital, e-money, e-wallet, ShopeePay, kemudian OVO, banyak sekali ya saya kira ya, ada mobile banking ya, baik BNI, BRI, dan lain sebagainya. Semua teknologinya sekarang digital. Bahkan sampai perbankan. Ke depan bahkan mungkin pekerjaan dulu zaman saya kuliah mungkin sampai sekarang bekerja yang paling aman itu katanya di bank. Entah jadi IT-nya, jadi apapun di sana bisa. Tetapi kalau ke depan bank juga mulai risau dengan adanya cryptocurrency. Nah, bayangkan, apa itu cryptocurrency Pak? Ini keuangan atau uang digital, ya. Intinya generasi muda itu ingin semuanya lebih cepat ya menggunakan teknologi. Nah, hal utama yang harus bertransformasi menurut Prof. Eko Indrajit, pertama mindset. Pikiran kita ini harus dirubah dulu. Dalam transformasi digital, kita harus berpikir dulu. Pertama adalah apa yang dilakukan oleh teknologi, jangan dikerjakan lagi secara manual. Wah Pak, nggak enak Pak kalau nggak manual. Ya nggak apa-apa, silakan. Tetapi mindset ini harus ditumbuhkan. Contoh gini, di daerah saya biasanya langganan galon air minum ya, atau apapun Anda punya bakso langganan dan lain sebagainya boleh. Dulu sebelum ada teknologi dan lain sebagainya, saya harus datang ke penjualnya, keliknya, ke abang-abangnya, Mas minta galon 2, dikirim dan lain sebagainya. Sekarang beda lagi. Sekarang tinggal saya telepon, bro, galon ya, loro, 2, dikirim. Artinya apa? Dengan adanya teknologi telepon, kita tidak harus ke sana. Meskipun kalau ke sana gimana Pak? Oh, ini kan kita orang timur, adat ketimuran Indonesia biasanya gitu. Sopan santun jadi utama. Ya tidak masalah. Tetapi butuh kita tanamkan juga. Kayak nulis surat lamaran. Kalau memang bisa ditulis pakai komputer dan bisa didesain secara bagus, ya pakai komputer saja. Jangan tulis manual. Sudah tahu tulisannya jelek, ditulis manual. Kadang-kadang HRD lihat juga pusing. Meskipun kadang-kadang tulis tangan itu masih dibutuhkan oleh teman-teman di bidang psikologi ya, untuk lihat ini karakter orangnya seperti apa. Kemudian lakukan digitalisasi terhadap produk, proses, layanan, dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat sekarang, hampir semua perusahaan dan lain sebagainya, dia punya versi digital. Mall saja yang begitu besar sekarang hampir runtuh gara-gara Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Orang dari segala bentuk usia, saya kira sekarang sudah mulai beralih ke model transaksi e-commerce ya.
Nanti materi e-commerce akan dibahas lagi di belakang. Data yang valid dan berkualitas, tentunya dalam transformasi digital hal yang paling penting itu data yang valid dan berkualitas. Intinya yang bukan hoax, ya. Karena di era transformasi digital ini atau perkembangan IT ini, informasi berkembang sangat pesat. Informasi batangnya luar biasa ya. Nah, ini butuh berorientasi pada customer. Nah, nanti silakan cek di video lah biar tidak terlalu lama. Kemudian perubahan manusia dalam transformasi digital, kita sebagai manusia harus berubah. Siapa manusia yang masih bertahan? Adalah manusia yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan ide. Jadi yang menciptakan ide. Komputer sampai sekarang itu masih berpikir bagaimana cara mereka membuat sistem cerdas supaya komputer mikir dewi. Ini masih susah, tapi paling tidak di situ Anda bisa lihat manusia yang mampu bertahan itu tentunya adalah manusia yang kreatif dan inovatif. Yo Pak, saya seperti air mengalir gini aja. Ya enggak apa-apa, itu pilihan. Tetapi kalau Anda pengen merubah hidup, ingin sukses dan lain sebagainya, maka dalam transformasi digital kita juga butuh mengubah mindset, merubah pikiran kita. Kemudian perubahan budaya, ya budaya santai, pasrah, kemudian ya kontribusi yang kurang ya, saya kira ini tidak baik. Termasuk budaya yang harus kita kembangkan adalah budaya tim, bekerja secara tim. Maka kalau kita lihat proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, mereka mencoba mengakomodir orang-orang dari berbagai macam lini, dari suku, agama, ras, kemudian berbagai bidang ilmu untuk bareng-bareng belajar, ayo berkumpul, kemudian menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat. Terus berinovasi, ya, tidak mudah puas. Perubahan proses ya, tadi ya, proses itu pokoknya adalah berukuran pada kebutuhan customer. Yang dibutuhkan customernya apa? Bukan asal keinginan kita. Nah, kemudian kecepatan bisnis. Maka kalau kita berproses, kita lihat waktunya, biaya, kualitasnya kayak apa. Kemudian jangan segan-segan untuk promo. Makanya sekarang orang promo itu gila-gilaan ya. Kadang-kadang saya lihat orang di endorse untuk hanya informasinya tampil di IG-nya, misal di IG-nya Ronaldo dan lain sebagainya, itu bayarnya miliaran rupiah. Ya karena kompensasinya produk itu akan dilihat orang ratusan juta. Ya mungkin apple to apple juga ya. Termasuk perubahan teknologi. Memilih teknologi yang tepat di dalam transformasi digital itu jadi salah satu kunci. Salah satu teknologi yang bisa kita lakukan adalah teknologi Office ya, yang dimiliki Office, karena kredibilitas Office sudah tidak diragukan lagi menurut saya. Kemudian kelengkapan yang diberikan pun sangat luar biasa. Nah, ini 6 tahapan transformasi digital. Ada business as usual, ini orang biasanya tahapan ini ya orang biasa bekerja aja as usual seperti biasa. Mempertahankan kualitas ya, mempertahankan kualitas. Kemudian present and active. Nah, orang di tahapan ini artinya gini, transformasi digital ini bukan semudah membalikkan telapak tangan. Anda pintar belajar, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Kalau dulu zaman saya pernah belajar di pesantren, itu belajar itu waktu li zamani. Prosesnya panjang, tidak ada yang instan ya. Anda mau berjalan, Ronaldo menjadi sekarang, misal Ronaldo atau Messi jadi pemain top dunia bayaran mahal, dia nggak sehari 2 hari latihan sepak bola. Dia bertahun-tahun dari kecil, karirnya meniti karir. Jadi di dalam transformasi digital juga sama, ada prosesnya, step by step. Eksperimen kecil, kemudian mulai lakukan inisiatif, perbaikan bisnis, dan lain sebagainya. Mulai melakukan try and error. Artinya melakukan inovasi tadi ya. Nah, kemudian di tahapan 3 ini formalize. Yang sudah sukses, dilakukan, ini dampak positifnya ini. Kemudian dilakukan FGD, ini bagus, dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya. Jadi, dari rangkaian tadi uji coba di tahap 2 tadi, ada yang berhasil nih punya dampak positif. Kemudian ide yang telah matang dipresentasikan, baik kepada pimpinan, rekan, dan lain sebagainya. Jadi, suatu hal yang besar itu seringkali adalah berawal dari suatu hal yang kecil. Jadi, jangan pesimis ya teman-teman kalau punya ide-ide yang kecil. Kemudian di tahapan 4 itu strategik. Mulai organisasi mulai memahami pentingnya cara individu berkolaborasi. Jadi penting sekali. Tahapan 4 ini adalah strategi berkolaborasi, mengajak orang lain, mengajak mitra. Ingat,
Kalau Anda sukses sendiri itu nggak asik ya. Sukses itu enaknya rame-rame. Saya pernah merasakan satu hal yang saya sesali dalam perkuliahan itu saya lulus terlalu cepat. Dulu saya lulus 7 semester. Kenapa saya sedih 7 semester saya lulus? Karena saat saya lulus, waktu itu yang lulus teman seangkatan saya itu cuma 3 orang, 3 atau 4 orang saya lupa. Saya cari celingak-celinguk kiri kanan nggak ketemu. Saya pengen foto bareng dengan teman seangkatan saya nggak nemu. Itu salah satu penyesalan meskipun ya fine-fine saja ya, lulus tepat waktu dulu 3,5 tahun itu sudah luar biasa, kalau sekarang sudah umum. Kalau dulu wah, luar biasa sekali lulus 3,5 tahun. Artinya apa? Sukses paling nikmat itu adalah sukses bersama-sama dengan teman-teman sahabat Anda. Itu akan kerasa luar biasa. Kalau Anda jatuh, ada teman Anda yang gandoli. Gandoli itu apa bahasa Indonesianya? Yang membantu membangunkan Anda. Itu enaknya kalau Anda berkolaborasi. Ya, maka saling membantu itu tidak akan ada ruginya di dalam, baik di dalam perkembangan teknologi ataupun di dalam bisnis. Tentunya bisnis yang sehat ya, kolaborasi yang sehat. Tahapan 5 mulai membentuk satu tim kolaborasi, dan ini unit khusus ya, ini kalau ini dalam perusahaan. Sampai yang terakhir, maka transformasi digital ini menjadi suatu habit, suatu kebutuhan, jadi budaya. Orang terbiasa apa-apa ya prosesnya jelas dan lain sebagainya. Ini paling tidak ini 6 konsep tahapan yang bisa ada di semua pahami ya. Nah, kemudian ini contoh aplikasi transformasi digital, sharing dokumen dan penulisan secara real time. Ini ada di Office 365. Dia konsepnya adalah editing anything every time real time ya, sharing dokumen, bahkan aplikasi pun bisa di-share sama mereka. Kemudian login aplikasi perbankan ya, dengan biometric face recognition, fingerprint sensor. Ini juga saya kira hampir semua perbankan sekarang login itu pakai fingerprint ataupun face recognition sebagai autentifikasi. Pembayaran digital sekarang hampir semua pembayaran itu menggunakan menyediakan pembayaran digital, entah ShopeePay, QGris, OVO dan lain sebagainya. Jalan raya, tol sudah pakai elektronik, sudah tidak bisa lagi cash. Parkir di mal-mal beberapa di Kota Semarang yang saya temui ya, parkir sudah tidak menerima uang cash, mintanya pakai e-tol. Virtual reality untuk menggambarkan suatu ini ya, kalau Anda suka game yang lebih menantang itu pakai game virtual reality. Jadi sudah kayak pakai alat sendiri, Anda muter-muter kayak mungkin dilihat kayak orang gila. Pemanfaatan robot untuk pelayanan sekarang banyak, terutama di negara-negara maju ya, banyak robot digunakan untuk membantu pelayanan, baik untuk kesehatan, pelayanan restoran dan lain sebagainya. Termasuk sistem pakar keuangan, ini cukup banyak sekarang financial planner ya. Jadi bukan lagi manusia, sudah pakai sistem. Hanya sistem mencoba untuk mengakomodir dan bantu ya. Oh, kalau Anda punya penghasilan segini, Anda punya target 10 tahun ke depan seperti apa, ini bisa dibantu. Nah, ini konsep dalam transformasi digital berbasis Office itu adalah kolaborasi. Jadi dia mengkolaborasikan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft disatukan di dalam Office 365. Nanti kita akan bahas saat sesi praktikum ya, ini baru sesi awal. Nah, ini beberapa ini ya. Jadi nanti kalau Anda di Office 365, Office Microsoft 365 itu konsepnya memulai segala sesuatu di awan, cloud. Cloud itu artinya secara internet ya. Di awan itu artinya semuanya disimpan secara cloud. Jadi Anda tidak lagi menyimpan dokumen data Anda secara fisik di komputer ataupun di handphone Anda, tetapi menyimpan informasi datanya di cloud, di internet. Penulisan real time, every time, everything ya, termasuk membuat report dashboard yang nanti sudah saya sampaikan tadi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Office 365 ini menggunakan konsep software as service atau SaaS ya. SaaS ini meliputi berbagai layanan seperti cloud apps ya. Jadi bedanya cloud biasa sama cloud apps adalah kalau cloud biasa kayak Google Drive dan lain sebagainya, yang disimpan hanya file ya. Anda hanya bisa di situ nyimpan file. Tetapi kalau cloud apps banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara virtual ya. Word, Excel, PowerPoint yang paling mudah mungkin Anda kenal, itu bisa Anda jalankan dimanapun hanya dengan membuka browser. Di browser itu apa? Ada Safari, Google Chrome, ada Microsoft Edge, ada Opera, dan lain sebagainya, termasuk ada Mozilla. Nah,
fiturnya Microsoft Office bisa apa? Dia melakukan Office 365, Microsoft Office, website, berbagi file ya, bisa untuk mobilitas, email, kalender, Office Webs, install messaging, termasuk yang jadi jaminan adalah keamanan dan kepercayaan. Karena Microsoft merupakan salah satu perusahaan IT terbesar di dunia. Saya agak lupa nomor 1 atau nomor 2 sekarang. Tentunya kita tidak meragukan lagi servernya seperti apa, komputer induknya seperti apa, sangat luar biasa. Nah, ini contoh beberapa aplikasi yang bisa digunakan lewat laman Office 365. Ada kalender, Classnote, dan lain sebagainya, banyak sekali ini. Ini tambahan ini, karena ini tampilan punya saya. Ada Power BI, ada Power Apps, ada Power Ultimate, ada Visual Paradigm. Ya, kalau Anda suka gambar alur proses ya, ada Logic Chart. Kalau Anda suka bikin flow chart dan lain sebagainya, ada stream ini YouTube-nya punya Office ya. Ada Swine untuk nanti kita pelajari juga, dan banyak lain. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, maka saya kira saya cukupkan ya. Silakan nanti kalau ada yang belum paham, silakan Anda tonton video saya yang sudah saya share di e-learning, atau nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, jangan lupa penugasan mandiri dan kuisnya dikerjakan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.